Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Anak-anakku, santri pesantren Hidayatun Najah dan pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam taklim kita, melanjutkan ikhtiar kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita, memperdalam pengetahuan kita tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali pertemuan kita pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Baik anakku sekalian, pemirsa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan. Sebelumnya akan kami review sedikit apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu bahwasanya secara garis besar makharijul, pada pertemuan lalu sudah kita terangkan tentang makhruf, pengertiannya dan pembagiannya secara garis besar. Makharijul huruf artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian juga pembagiannya secara garis besar, makharijul huruf dibagi menjadi 5 tempat. Dari 5 tempat itu kemudian dirinci menjadi 17 tempat menurut Syekh Jazari. Nah, ini yang menjadi referensi kita adalah matan Jazariyah yang mari kita tabarukan, kita baca beberapa bait sebagai referensi atau sebagai sumber yang kita ambil dari pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul hurufi, adapun makharijul huruf kalau kita artikan secara makna pegu utawi pira-pira nggon metune huruf utawi pira-pira makharijul huruf iku 17 dibagi menjadi 17. Alal ladzi miturut pendapate yakhtaruhu kang wis padha milih sapa hu ing alladzi ing atase pendapat. Alladzi ing atase pendapat yakhtaru kang milih hu ing alladzi sapa man ulama ikhtabaro kang padha milih. Jadi menurut sebagian ulama atau menurut ulama yang memilih atau berpendapat bahwasanya makharijul huruf itu dibagi menjadi 17 tempat secara perinci. Yang pertama, fal aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Yang pertama adalah makhrajnya huruf-huruf mad, itu keluar dari al-jauf. Fal alifu mongko utawi alif al-jaufi iku
Fal aliful jaufi, mongko utawi alif iku al jaufi, keluar dari atau metu sangka al jauf niku rongga. Wa ukhtaha lan sedulure alif wa hiya hurufu maddi. Saudaranya alif di sini adalah wawu dan ya. Wa hiya khala utawi ukhtaha iku hurufu maddin, huruf mad lil hawai maring kerongkongan, tantahi katok apa ukhtaha. Jadi alif dan saudara-saudaranya, alif, wawu dan ya, 3 huruf mad itu keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Jadi rongga mulut dan tenggorokan lil hawai tantahi. Nah, kemudian dilanjut dengan makhraj yang kedua yaitu al halq. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u, summa li wasqihi fa'ainun ha'u. Summa li aqsal halqi mongko nuli kari-kari maring poke tenggorokan, pangkal tenggorokan. Hamzun utawi huruf hamzah, ha'u tur huruf ha. Summa li wastihi mongko nuli kari-kari kedue tengah-tengahe halq, fa'ainun mongko utawi huruf ain, ha'u lan huruf ha. Adnahu ghainun kha'u ha wal qafu. Nah, ini sudah masuk pada bait berikutnya, ini masuk pada makhraj yang ketiga yaitu alisan. Aqsal lisani fawqu summal kafu. Adnahu utawi puncake tenggorokan utawa inggile tenggorokan, nginggire halq iku wainun makhrote huruf wain, kha'uhan khoe adnal halq. Wal qafu utawi huruf qaf iku aqsal lisani poe lisan, pangkal lidah. Fauku kang rodok dhuwur, kang dhuwur. Summal kafu mongko nuli huruf kaf. Ya, dari 4 bait ini menerangkan tentang makhraj yang pertama yaitu yang keluar dari jauf, kemudian yang kedua dari halq, al-halq tenggorokan, dan yang ketiga dari al-lisan. Lisan ini dibagi menjadi beberapa tempat ya. Nanti untuk perinciannya insyaallah di pertemuan berikutnya. Kita akan mencoba merinci atau mempraktekkan dari makhraj yang sudah kita terangkan juga dengan sifat. Untuk sifatul huruf yang kemarin sudah kita terangkan adalah sifatul huruf, definisinya juga sudah kita terangkan. Kemudian pembagiannya, definisinya kemarin sifatul huruf adalah keadaan huruf ketika diucapkan. Begitu juga dengan perinciannya. Ya, perinciannya sifatul huruf juga dibagi menjadi 17. Ya. Baik, akan kita praktekkan bagaimana makharijul huruf dan sifatul huruf pada huruf-huruf yang sudah kita pelajari, yaitu al-halq. Kemarin alif wawu ya ini tidak secara detail untuk sifatnya belum kita rincikan, namun kita langsung ke huruf halq. Kemarin sudah kita singgung bagaimana kita mempelajari huruf-huruf halq. Yang pertama adalah dan ha yang keluar dari pangkal. Ya. Kali ini kita akan menyinggung juga tentang sifatnya huruf hamzah. Ya, kalau tempat keluarnya sudah jelas yaitu di pangkal tenggorokan. Apa saja yang menjadi sifat daripada huruf hamzah? Huruf hamzah memiliki 5 sifat. Yang pertama adalah sifat jahr. Jahr artinya apa?
Jahar ini sebaliknya atau lawannya sifat hams. Kalau hams nafas berhembus, kalau jahar nafas tertahan. Kemudian hamzah juga punya sifat syiddah. Syiddah artinya suara tertahan. Ya, kalau jaharin nafas tertahan, kalau syiddah suara tertahan atau suaranya kuat karena menahan. Kemudian jahar hamzah juga punya sifat ismat. Ismat itu artinya berat atau lambat, dalam pelafalannya itu lambat. A lambat. Kemudian juga punya sifat istifal. Istifal artinya lidah turun ke arah bawah. Jadi ketika mengucapkan hamzah, ini lidahnya kita bukan terangkat, justru turun ke arah bawah. Nah, jadi bukan diangkat tapi A. Kemudian hamzah juga punya sifat lidah merenggang, infitah. Ya, sifat yang kelima adalah sifat infitah. Artinya hamzah ketika dilafalkan, lidah kita justru terbuka, bukan terkatupkan. Ya, jadi A. Ya. Baik, kita contohkan dengan makhrajnya. A I U ba. A I U ba. A I U ba. U an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Jadi sifat yang pertama adalah nafas tertahan. Tidak boleh keluar nafas ketika melakukan huruf disertai nafas, tidak boleh. A. Kemudian suara juga tertahan, artinya syiddah itu kuat, suaranya kuat. Ya, kemudian bunyinya agak berat keluarnya. Kemudian lidah kita turun ke bawah, bukan bukan diangkat ke atas. Juga lidah kita terbuka, merenggang, infitah. Baik, kita contohkan dari ayat. Kalau dari surat Al-Fatihah ada contoh mesti alhamdu. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dari ayat dari surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, itu contoh hamzah. Ya, ada yang di kasrah i. Ya, jadi tetap i, jadi tenggorokan keluarnya. Kemudian sifatnya dia istifal, dia sifatnya syiddah, sifatnya dia jahar dan infitah. Juga sifatnya ismat. Itu adalah bagaimana kita memperbaiki makhraj dan sifat huruf hamzah. Baik, kita baca sekali lagi bersama-sama, kalian ikuti. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Kita lanjutkan dengan huruf ha. Ya. Huruf ha keluar dari pangkal tenggorokan juga. Bagaimana kita lihat sifatnya huruf ha sekarang? Ha memiliki sifat hams. Ya, hams ini lawannya jahar. Kalau hams nafas berhembus. Kalau jahar tadi nafas tertahan, nafas terlepas kalau hams. Yang kedua, ha memiliki sifat ismat. Ya. Cara membunyikannya lambat. Ha. Kemudian memiliki sifat rokhawah, terlepas. Ya. Suaranya terlepas. Ya, nafasnya terlepas. Hams kalau suara rokhawah. Kemudian juga istifal lidah turun ke bawah. Yang kelima, ha juga punya sifat infitah. Ya, infitah jadi juga membuka, merenggang.
Bagaimana contohnya melafalkan huruf ha? Kemarin secara makhraj kita contohkan ha hi hu bah, ha hi hu bah, ha hi hu bah, hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. Jadi keluarnya dari tenggorokan bagian bawah, bagian dalam. Jadi ha. Kemudian dia punya sifat yang pertama hams. Jadi ha ketika kita lafalkan ucapkan mengeluarkan nafas atau nafas lepas. Ha ya. Suaranya lambat ya. Jadi ismat bukan idlaq. Jadi suaranya lambat, tidak idlaq, hanya ismat. Ya. Ismat. Jadi lamban suaranya. Yang ketiga sifatnya rokhawah, suaranya dilepas. Ha. Ya. Kemudian sifatnya berikutnya adalah istifal. Lidah kita turun. Ha. Bukan. Merenggang. Hanya merenggang. Jadi infitah. Ha. Contohnya dari surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi ihdi ya. Bukan ihdi tapi ihdi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, dari ayat lain contohnya Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya, itu adalah sifat-sifat daripada huruf ha. Jadi ada 5 sifat yang dimiliki huruf ha. Yang pertama adalah hamas, yang kedua ismat, yang ketiga rokhawah, yang ketiga istifal, yang keempat istifal, yang kelima adalah infitah. Kita lanjut dengan huruf yang keluar dari tengah tenggorokan, yaitu huruf ha dan huruf ain. Ya, bagaimana makhrajnya dan sifat-sifatnya. Ha ini makhrajnya dari tengah, jadi ha, hi, hu, bah. Ya. Kemarin sudah kita contohkan. Sekarang kita pelajari sifat-sifatnya ha. Oh iya, sifatnya ha dulu. Ha memiliki sifat yang pertama adalah hams. Jadi ketika kita melafalkan huruf ha, ini suara nafas kita terlepas. Ha. Yang kedua, ha memiliki sifat ismat. Ya, jadi ismat. Cara membunyikannya lambat. Ha. Yang ketiga, suara terlepas. Ya, jadi rokhawah, memiliki sifat rokhawah, suara kita lepas. Ha dilepas. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat istifal. Ketika kita lafalkan, lidah kita turun ke arah bawah. Ha, bukan ho, tapi ha. Jadi bukan ho, bukan diangkat lidahnya, bukan isti'la tapi istifal. Ha, meringis kalau bahasa Jawanya. Istifal itu mudahnya adalah meringis. Ha. Kemudian sifat yang kelima adalah infitah juga. Ha memiliki sifat infitah, lidah kita merenggang. Lidah turun dan merenggang. Ini infitah dan istifal dan infitah. Contohnya dalam surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Jadi ketika kita melafalkan Ar-Rahmanirrahim, nafas kita terlepas, bunyinya lambat, suara terlepas, lidah turun dan merenggang atau membuka, lidah kita terbuka. Dari ayat lain contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya, itu adalah sifat-sifat huruf ha. Berikutnya adalah huruf ain yang keluar dari tengah tenggorokan. Berikutnya adalah huruf ain. Bagaimana sifatnya huruf ain? Kita lihat. Ya, makhrajnya dari tengah. Nah, sifatnya yang pertama, ain memiliki sifat jahr. Ya, sudah kita ingat, jahr ini adalah kebalikannya daripada hams. Dalam lagu kita kemarin, hams nafas berhembus, jahr nafas tertahan. Nah ini, ain memiliki sifat jahr, artinya ketika kita membunyikan huruf a, ini nafas, tidak ada nafas yang keluar, tidak boleh. Jadi nah, jadi nafasnya ditahan, tidak keluar bersama dengan suara yang keluar. Ya. Kemudian cara membunyikannya lambat, memiliki sifat ismat. Jadi sifatnya lambat keluarnya, suaranya agak berat, keluarnya itu agak berat. Kemudian yang ketiga, memiliki sifat tawasud. Jadi tawasud itu adalah antara syiddah dan rokhawah. Dia tidak terlalu kuat, ya, jadi agak lemes, lentur. Jadi ada 5 huruf, ya. Di antaranya adalah ain yang memiliki sifat tawasud. Jadi antara syiddah, antara kuat dan mengalir, itu sifat tawasud atau sifat bainiyah. Ini adalah huruf ain. Jadi ya, sifatnya lentur, tidak terlalu kaku, kuat, syiddah, dan juga tidak terlalu mengalir, tidak mengalir sebagaimana rokhawah, sifat rokhawah. Kemudian ain juga punya sifat istifal, artinya ketika diucapkan lidah kita turun, tidak tidak, tapi ya. Dan sifat yang terakhir adalah memiliki sifat infitah juga. Kita lihat dari surat Al-Fatihah yang memiliki huruf ain adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ani a'na minal mu'ni ani. Jadi pengucapannya lentur karena dia memiliki sifat wasatiyah, sifat tawasud, sifat tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Dalam contoh ayat yang lain, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sifatnya huruf ain. Ya, kalau keluarnya dari tengah tenggorokan bersama huruf ha. Huruf yang keluar dari pundak atau tenggorokan bagian atas, yaitu huruf ghain. Ya, secara makhraj sudah bisa kita contohkan. Kha, khi, khu, bah. Ya, mari kita pelajari sifat daripada huruf kha. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki huruf kha? Huruf kha ini termasuk huruf yang pertama, sifatnya adalah isti'la. Jadi kha memiliki sifat isti'la. Jadi ketika kita ucapkan lidah terangkat. Kha. Ya. Khi. Lidah kita diangkat. Khi. Jadi lidah diangkat. Bukan kha. Lidahnya terhampar, bukan lidahnya ke bawah tapi ke atas. Kha, khi, khubah. Kha, khi, khubah. Ya, lidah diangkat.
Kemudian yang kedua, nafas juga terlepas karena dia memiliki sifat hams. Jadi kho, nafas kita atau udaranya keluar bersama kita melafalkan suaranya. Suaranya juga terlepas, dia memiliki sifat rokhawah. Jadi kho ini slow, lepas, ya, suaranya terlepas. Sifatnya adalah infitah, lidah merenggang, lidah ka, ya, kho, khi, khu, bah, ya, bah. Berikutnya sifat yang kelima adalah sifat ismat, cara membunyikannya secara lambat, ya, secara lambat, jadi bunyinya lambat, tidak cepat. Kho, khi, khu, bah, kho, khi, khu, bah, kho, khi, khu, bah, khu, khon, khoni, khokh, namil, mukh, nima, khi, khon, khoni, kho. Itu adalah huruf kho. Berikutnya huruf, contohnya yang dari ayat Al-Quran, ya. Absaruha khashi'ah, fala uqsimu bil khunnas, walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu adalah bagaimana makhraj dan sifat pelafalan sekaligus pelafalan huruf kho. Berikutnya huruf ghain. Huruf ghain, ya, keluar dari tenggorokan bagian atas. Apa saja sifat-sifatnya huruf ghain? Yang pertama, ghain memiliki sifat jahr. Jahr artinya nafas tertahan. Ketika kita mengucapkan huruf gha, tidak ada udara. Wi, tidak ada udara yang keluar. Sifat jahr. Berikutnya sifat huruf ghain adalah sifat isti'la. Ya, jadi huruf isti'la yang kedua setelah kha adalah huruf ghain. Ya, lidah ya. Gho. Ya, jadi lidahnya diangkat. Gho, bukan bukan tapi gho. Gho, bau, lidahnya diangkat. Gho, bau. Gho, bau. Wan wani waw na minal mughni mawi wan wani gha. Di samping itu, sifat berikutnya adalah sifat suaranya atau lidah kita, suaranya dilepas. Sifat rokhawah. Ya, yang keempat sifat rokhawah, lidah atau suara terlepas. Yang kelima sifat infitah, sama dengan huruf yang lain tadi. Juga sifatnya lidah kita terbuka. Contoh dari surah Al-Fatihah adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi, bukan mau tapi mau. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, jadi ghair memiliki sifat-sifat, 5 sifat yang dimiliki oleh ghain. Yang pertama adalah jahr, yang kedua isti'la, yang ketiga rokhawah, yang keempat ismat, yang ketiga ismat, yang keempat rokhawah, yang kelima infitah atau lidah terbuka. Ya, baik, kita lanjutkan dengan huruf-huruf yang keluar dari lidah atau lisan. Setelah selesai huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yang ada 6 huruf, kita lanjut dengan huruf yang keluar dari lidah. Lidah ini merupakan tempat atau makhraj huruf yang paling banyak. Secara garis besar lidah ini dibagi menjadi 4 bagian dalam makharijul huruf.
Yang pertama pangkal lidah, yang kedua adalah tengah lidah, berikutnya tepi lidah, dan yang terakhir adalah ujung lidah. Ya. Huruf apa saja yang keluar dari pangkal lidah? Ya. Yang keluar dari pangkal lidah adalah huruf qaf dan huruf kaf. Jadi huruf qaf dan huruf kaf keluar dari pangkal lidah. Bagaimana cara melafalkan huruf qaf? Mana contohnya? Huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah. Jadi qa qi qu ba. Ya. Dan qaf memiliki sifat isti'la juga. Ya, jadi qa qi qu ba. Qa qi qu ba. Qan qaniqna minal muqni maqiqan qaniqa. Ya, itu cara melafalkan huruf qaf. Ya. Berikutnya yang keluar dari pangkal lidah adalah huruf kaf. Kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak. Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ini huruf yang keluar dari pangkal lidah. Berikutnya huruf yang keluar dari tengah lidah, yaitu huruf jim dan ya. Ya, lebih rinci insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, makhrajnya dulu. Ya, yang tengah keluar adalah huruf jim, shin dan ya. Huruf jim keluar dari tengah lidah ya. Jadi bukan jim, kalau jim ja, bukan ja. Ya, ini bedanya. Kalau ja ini dari ujung lidah. J itu dari ujung lidah. Kalau jim, ja dari tengah. Kemudian berikutnya huruf shin. Sya. Ya. Kemudian huruf ya. Ini dari ujung lidah dan langit-langit. Ya, kita contohkan jaji jubaj. Jujan jani jajna minal mujni majijan janija. Ini huruf jim. Kemudian huruf shin. Syashi shubash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Berikutnya huruf ya. Ya yi yubay. Yu yayna minal muyni mayiyaniya. Ya. Itu adalah huruf-huruf yang keluar dari tengah lidah. Ya, jadi kalau pangkal lidah qaf dan kaf, tengah lidah jim, shin, ya. Berikutnya huruf yang keluar dari tepi lidah. Ya, dengan geraham kiri atau kanan. Jadi tepi lidah. Jadi kalau kita punya lidah itu kan ada pinggirannya lidah itu ketemu dengan geraham do, ya. Jadi dari kanan atau kiri atau tengah-tengah boleh, ya. Kanan, kiri atau tengah boleh. Do di du bau. Makhrajnya huruf dot dari tepi lidah dengan geraham kiri atau kanan. Tepi lidah dengan geraham kiri atau kanan. Bo gitu. Berikutnya adalah huruf yang keluar dari ujung lidah. Ya, ujung lidah. Hari ini kita terangkan makhrajnya dulu. Huruf yang keluar dari ujung lidah dibagi menjadi
4 perinciannya. Ujung lidah dengan langit-langit. Ujung lidah dengan langit-langit adalah tempat keluarnya huruf lam, nun, dan ro. La li lu bal, la li lu bal, la li lu bal. Ya. Huruf nun. Na ni nu ban, na ni nu ban, na ni nu ban. Ya. Huruf ro. Ro ri ru bar, ro ri ru bar, ro ri ru bar. Jadi huruf ro, nun, dan huruf lam keluar dari ujung lidah dengan langit-langit. Berikutnya ujung lidah dengan ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas adalah tempat keluarnya huruf ta, huruf to, dan huruf dal. Ta, to, dal. Dal. Ta, to, dal. Ini huruf yang keluar dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ta ti tu bat, ta ti tu bat, ta ti tu bat. Ya. Huruf to. To ti tu bat, to ti tu bat, to ti tu bat. Berikutnya huruf dal. Da di du bad, da di du bad, da di du bad. Ya. Selanjutnya huruf yang keluar dari lidah, yaitu huruf yang keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas. Ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas, yaitu tempat keluarnya huruf lal, huruf ta, dan huruf lo. Boleh dibolak-balik. Ta, lal, lo. Boleh. Ya, jadi keluarnya dari ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas. Ya. Tha, thi, subat. Tha, thi, subat. Tha, thi, subat. Ya. Kemudian huruf lal. Za zi zu bal, za zi zu bal, za zi zu bal. Berikutnya huruf lo. Lo zi zu bal, lo zi zu bal, lo zi zu bal. Ya. Huruf ta, lal, dan huruf lo keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri yang atas. Gigi seri. Ya, jadi gigi seri itu gigi yang tengah. Ta, la, wo. Ya, ini makhrajnya. Berikutnya huruf yang keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri yang bawah. Ada 3 huruf juga, yaitu huruf zai, huruf sin, dan huruf sod. Ujung lidah dengan ujung gigi seri yang bawah. Ini merupakan tempat keluarnya huruf zai, sin, dan huruf sod. Zai, sin, sod keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri yang bawah. Za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, dan seterusnya. Ya. Zan. Ya. Huruf sin. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Ujung lidah dengan ujung gigi seri. Jadi sa, za. Ujung lidah kita berada di dekatnya ujung gigi seri. Za, sa, ya. So, si, su, bas. So, si, su, bas.
so, si, su, bas. Ya, itu adalah huruf-huruf yang keluar dari lisan, al-lisan. Secara garis besar dibagi menjadi 4: pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, dan ujung lidah. Pangkal lidah tempat keluarnya huruf qaf, kaf. Pangkal lidah qaf, kaf. Tengah lidah jim, shin, ya. Tengah lidah jim, shin, ya. Tepi lidah dot, tepi lidah dot. Ujung lidah dengan langit-langit lam, nun, ro. Ujung lidah dengan langit-langit lam, nun, ro. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ta, to, dal. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ta, to, dal. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ta, to, dal. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas fa, lal, lo. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas fa, lal, lo. Sekali lagi, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas fa, lal, lo. Yang terakhir, ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah zai, sin, sod. Ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah zai, sin, sod. Ya, itu adalah huruf-huruf yang keluar dari atau makhrajnya dari lisan, al-lisan. Ada berapa huruf? Mulai dari 1, 2, qaf, kaf, ditambah jim, shin, ya, ada 6. Kemudian huruf dot, berarti 6, ya. Kemudian lam, nun, ro, 9 ditambah 3, ta, to, dal, 12. Kemudian ditambah fa, lal, lo, 15. Dan zai, sin, sod. Ada 18 huruf yang keluar dari al-lisan. Jadi huruf yang keluar dari al-lisan ini paling banyak. Ada 18 huruf yang dibagi menjadi 4 bagian tadi: pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, dan ujung lidah. Demikian insya Allah untuk sifat-sifat dari huruf-huruf yang keluar dari al-lisan akan kita contohkan, akan kita bahas secara rinci pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya. Kita tutup majelis kita dengan kita mereview nadhoman, ya, yang tadi sudah kita baca. Nadhoman tentang makharijul huruf, babu makharijul huruf. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabaru. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halki hamzun ha'u, thumma li wastihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu. Aqsal lisani fawqu thummal kafu. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada benar apa yang Ustaz sampaikan adalah kebenaran dari Allah semata. Apabila ada kesalahan adalah kesalahan dan kekurangan dari Ustaz sendiri. Mohon dimaafkan. Apabila ada kritik atau masukan dan saran kami sangat berterima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.